Hai Detikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat aja ya. Pemerintah tuh saat ini lagi gencar-gencarnya untuk menekan angka emisi khususnya buat kendaraan bermotor. Tak terkecuali bagi kendaraan komersil teman-teman. Dan untuk menjawab itu, Mercedes-Benz atau Daimler Commercial Vehicle Indonesia tepatnya meluncurkan salah satu lini terbaru mereka yang sudah lolos ke Euro 4. Dan kali ini kita nggak hanya akan melihat langsung kayak apa wujudnya atau membedah teknologinya, tapi akan mencoba langsung di track on-road ini dan juga track off-road. Kira-kira kemampuannya kayak apa? Yuk kita bahas langsung. Ini dia Mercedes-Benz Axor Euro 4. Ini pengalaman saya bawa sasis pertama nih Mas Bim. Nah sebelumnya Mas, ini R ini mundur, C ini apa Mas? C itu crawler. Crawler itu bisa dibilang gigi setengah. Jadi di bawah gigi satu ya untuk nanjak. Iya. Kita masuk ke satu ya? Ya masuk ke satu. Udah masuk Mas? Udah. Terus rem tangannya di situ ditarik seperti gini Mas. Ya gitu aja. Udah rilis ya? Itu udah rilis. Udah tinggal lepas kopling sama rem lepas. Ya engine brake diaktifkan nggak apa-apa. Oke, kita lepas kopling langsung aja ya. Lepas kopling, lepas rem. Silakan. Nah, tinggal gas. Asik. Baru ngisi gas setelah kopling rilis Mas ya? Iya, jadi biar nggak loncat. Nah, kalau dilepas, coba aja dilepas, pasti tidak mati. Ini kan gigi satu. Ini dilepas ya? Oh iya bener, dia nggak stall ya Mas ya? Iya, tuh dia coba lepas diem agak lama, dia RPM-nya akan tetap terjaga. Menyesuaikan ya? Iya. Oke. Sennya sebelah kiri, karena ini masuk ke kendaraan Eropa kan. Iya. Mercedes-Benz kan Eropa. Walaupun unit ini sebenarnya CKD di warna herang. Ya. Oke, kita coba zigzag. Wow, emang ini saya belum pernah nyobain sasis sebelumnya, tapi memang kesan pertama pakai ini sih lumayan menyenangkan handling ini Mas. Kalau kita mau nyoba cruise control boleh. Oke, kita coba. Atau mau nyoba engine brake boleh, kita tekan gas saja. Nanti tapi ngantri dulu Mas. Ini kita atur tadi limiter, kita ganti cruise control. Ya, terus pencet plus, nanti akan muncul settingan speednya. Setelah kita di atas 15 biasanya itu Mas ya. Ya. Nah ini kayak udah aktif ini. Oke. Oh ini hati-hati Mas. saya nggak ngerem teman-teman. Tapi karena di depan kita lagi ada yang nyobain juga. Dan seperti fitur cruise control pada umumnya, dia akan nonaktif kalau direm. Ngerem ya. Fitur cruise control kayaknya berguna juga Mas ya kalau lagi lewat tol panjang ya. Betul. Jadi kita lebih nggak gampang lelah gitu. Jadi baru pertama nyetir truk Mas. Pertama kali Mas Ibu. Ya. Dan terima kasih banyak panduannya. Sama-sama. Nanti kita. Jadi feelingnya sama seperti mobil ya. Ya kurang lebih besar aja. Sama setirnya yang besar ya. Wow menyenangkan sekali. Udah. Rem dan netral. Parking brake-nya itu sudah netral. Siap. Nah ini kalau dilepas ada bunyi. Oh peringatan ya. Yang menandakan safety belt-nya dilepas. Oke, Mas Bimo, terima kasih banyak. Ya, nanti kita akan nyobain lagi Axor lainnya ya. Siap, Mas. Anyway, teman-teteman, ini kita sekarang di pengetesan yang rem ABS ya, Mas ya? Rem ABS. Tapi kita bukan pakai Axor yang tadi saya cobain yang lebih kecil. Ya. 25 berapa Mas? 2528. 2528. Kalau ini apa Mas asisnya? Ini 4928T untuk trailer. Oke, kalau gitu sekarang kita akan nyobain fungsi atau fitur ABS Mas ya? ABS. Oke, boleh. Kita langsung ke arenanya nih Mas. Siap.
Mas, sebelumnya Mas, sebenarnya seberapa penting Mas fungsi rem ABS di truk kayak gini Mas? Ya sangat penting lah untuk kondisi jalan seperti sekarang ini ya, karena kita nggak tahu solar tumpah, oli tumpah selain hujan kan. Jadi ketika ada fitur ABS ini, pengemudi hard braking atau panic brake, kemudian kebetulan jarak pengeremannya nggak sampai, itu kemudi masih bisa kita kontrol. Minimal kalau driver atau pengemudi bisa lihat spion kiri atau kanan, dia bisa arahkan unitnya ke arah yang aman. Pada akhirnya memang ABS itu sangat berguna untuk mengurangi kecelakaan Mas ya? Iya, meminimalisir. Nah, syarat ABS aktif di Axor ini gimana Mas? Nggak ada hanya panic brake aja, atau ketika salah satu rodanya mengunci ya dia akan aktif. Otomatis aktif ya? Oke. Anyway teman-teman, ABS itu adalah anti-lock braking system. Jadi dengan kita melakukan pengereman, nggak akan otomatis roda terkunci dan bisa tergelincir, bahaya Mas ya? Iya. Kalau ngunci. Kalau ngunci itu kan bannya bisa dibelokin oleh pengemudi, tapi kendaraannya tidak belok. Dia pasti lurus saja. Glosor ya Mas ya? ya? Karena tidak ada traksi di bannya Siap, itu. siap. Oke. Sekarang kita cobain. Ini tracknya lagi dibasahin supaya benar-benar Licin. licin ya? Iya. Jadi vinil itu dikasih air sama sabun. Oke, kita cobain nih. Dan teman-teman, pengetesan ini harus dilakukan sama ahlinya nih, nggak boleh sembarangan. Jadi kita nggak nyobain. Cobain ya. Oke. Bismillah. Saya kontrol state-nya nih. Oke. Jadi masih tetap lurus. Iya, jadi nggak glosor Mas ya? Iya. Jadi bodinya mau ngepot seperti apa, kita masih bisa kontrol. Rasanya fitur-fitur itu harus diterapkan di banyak truk nih Mas ya? Harusnya sudah jadi standarnya. Kalau gitu Mas, terima kasih banyak informasinya. Siap. Saat ini kita lanjutin lagi, sekarang sesi test drive untuk yang ke off-roadnya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saatnya sesi off-road dan kita ditemenin sama pihak Daimler. Mas, Imam Nugroho dari Technical Support Daimler Commercial Vehicle. siap. Mas Imam Nugroho akan nemenin kita dan membantu kita nih. Kita akan nyobain dan kita coba cari tahu nih ketangguhannya kayak apa ya Mas ya. Aman? Ya, izin jalan. Ini udah ya? Ya. Oke, lepas kopling. Ih, satu nih Mas. Gigi satu saatnya pindah. Jadi ideal perpindahan gigi itu di area hijau. Di RPM 1200 up sampai 1700. Area itulah ideal pindah gigi. Supaya efisien Mas ya. Efisien. Mas, jadi gimana Mas? Kalau ketika di off-road ini, kira-kira apa yang jadi keunggulan dari sasis yang saya bawa ini Mas? Kita bisa unggulkan itu saat penggunaan engine brake. Kebetulan di jalan ini kita bisa aktifasi nih engine brake nih ya. Nah dengan engine brake aktif, di saat itu juga fuel itu di cut off, artinya ada sisi efisien ya di kondisi penurunan. Itu yang poin pertama. Kemudian poin berikutnya adalah brake cleaningnya otomatis akan lebih panjang usianya. Ya. Mas, BTW ini kita posisinya merangkak, tapi saya main di putaran, di transmisi gigi 3. Tenaganya cukup kuat Mas ya untuk merangkak kayak gini ya? Iya, jadi karena torsi engine-nya sudah cukup besar, 1120 Newton, di RPM yang cukup rendah, di 1200 sampai 1500, kita 3 kali dengan rasio yang ada. Jadi kalau di gigi 3 saja sudah cukup besar, apalagi di crawler gitu ya. Karena rasio di belakang juga lumayan besar kan, ditambahkan dengan ada hub reduction, itu yang ngebantu sekali. Nah, tapi Mas Imam, dengan adanya sekarang emisi Euro 4 ini Mas, sebenarnya ngerubah karakter Euro 2 yang dulu Mas, misalnya tenaga jadi lebih tereduksi, atau jadi lebih kurang nyaman dipakai, atau gimana tuh Mas?
Oh, justru sebaliknya dengan Euro 4 itu kita perlu ada penambahan dari sisi engine, contoh tekanan bahan bakarnya menjadi lebih besar dan impact-nya adalah torsinya menjadi lebih besar juga. Yang tadinya 1100 ini bertambah menjadi 1120. Kemudian horsepower juga bertambah. Ya walaupun angka kenaikannya tidak cukup besar, tapi ada peningkatan. Artinya performa engine menjadi lebih tinggi dari yang versi sebelumnya. Tidak dikurangin, seperti itu. Dan sesuai namanya, karena emisinya semakin baik, jadi semakin ramah lingkungan Mas ya? Ya, ada penambahan fitur SCR, Selective Catalytic Reduction, intinya gimana caranya mengurai gas buang, emisi itu biar lebih ramah lingkungan, NOx-nya rendah, particulate matter rendah, CO-nya rendah. Gitu. No one says once you get to the top, your biggest fear is when you gon' drop. Blew up last year, all I got. I really thought it was never gon' stop. Yes, I did everything I can. Oke, ini sekarang kita jadi kudanil dulu nih Mas. Ya, silakan dicoba. Kita main sungai. Terus. Tadi tipsnya dari Mas Imam ini adalah masuk ke apa Mas? Ya, lurusin dulu, kemudian siap-siap untuk masukkan interaxle. Berarti saya di gigi 1 nih mainnya? Gigi 1 boleh, gigi 2 boleh. Interwheel yang bagian bawah ya Mas ya? Ya. Gigi 1 terlalu ringan, itu masih interaxle, tekan sekali lagi interwheel. Gigi 2 aja prefer. Gigi 2 ya? Supaya tidak overspin, overpower di roda. Ya, boleh. RPM bisa di rentang 2000. Siap. Ya, langsung gas saja. Nggak usah takut-takut, yang penting setir lurus. Ya, kanan. Ya, gas. Wow. Gas. Lagi, hantam RPM. Apa lagi ya? Lagi. Ya, jangan takut. Oke. Ya, siap. Sip. Oke, boleh dimatikan. Kita matikan dulu. Interaxle. Nah, ceritanya gimana tuh Mas? Interaxle sama interwheel ini. Fungsinya seperti apa sih Mas? Nah, ini ada kondisi di mana kita akan bertemu kesulitan di jalan. Contoh, roda akan spin dan akan efeknya membuang torsinya ke sisi roda yang spin. Dan itu akan percuma. Kalau diteruskan, dampaknya akan ya analoginya kayak menggali kuburan sendiri gitu ya. Nah, untuk membantu keluar dari kesulitan, ada 2 fitur terutama untuk interaxle adalah ini? ya. Nah, ini gimana Mas? Ya, kondisi ini kan seperti yang tadi disinggung. Ya, spin ya. Berarti salah satu roda gantung. Nah, interaxle lah yang berfungsi nanti sebagai obatnya. Mentransfer kelebihan tenaga di roda yang spin ke roda yang tidak mendapatkan tenaga. Tuh, itu interaxle. Dalam kata lain itu juga ngebantu efisiensi Mas ya. Jadi nggak buang tenaga sia-sia ya. Betul. Terus menggali tadi Mas ceritanya. Ya, dipaksa terus menggali kuburan sendiri itu kan ya bukan ini ya. Bukan yang baik ya. Bukan yang baik, kondisi yang baik. Ya. Mas, terus juga tadi kita agak slope jalannya. Ini mobil terasa handlingnya tetap tajam ya Mas ya. Itu apa sasisnya lebih ada upgrade kah di yang baru ini atau gimana? Ya, kita dari semua line up Mercedes-Benz memang kelihatan chassis itu tebal, terkesan rigid, tapi dengan tebalnya kita juga tidak melupakan elastisitas. Nah, jadi di area-area tertentu yang obstacle-nya cukup curam, slope, itu chassisnya masih bisa diandalkan. Iya. Kayak tadi belum, ya. Ya, belum ada sejarah crack chassis ya. Gitu ya. Oke, di sini ada yang perlu saya tahu dulu Mas di vlog ini. Ya, ini area namanya close lane dan open lane. Jadi teman-teman off-road biasa sebutkan namanya demikian karena untuk ngebaca artikulasi dari axle dan travel dari suspensi. Nah, di kondisi ini juga nanti kita temukan kehilangan traksi di roda. Nah, itu kenapa di bagian mana difungsikan interaxle, di bagian mana difungsikan interwheel, ini kita bisa tes di area. Oke, gitu. siap. Ya. Setir udah lurus, kemudi masuk gigi 1. Boleh gigi 1. Langsung kita aktifkan nih Mas? Jangan dulu, Jangan jadi dulu, supaya kita tahu di titik mana dia baru diperlukan. Oke. Ini jadi untuk gambaran teman-teman, ini medannya agak colong-colong gitu. Ya. Supaya tadi kita bisa ngebaca artikulasi dari axle-nya ya. Axle dan travelnya si suspension strapnya. Nah, itu. Silakan Ini nyangkut ya? Iya, roda sebelah Roda. sana. Ya. Ya, betul, Ini, betul. ya. Coba, kemudian. Kita nyalakan sudah. Ya. Langsung. Nah, dia langsung otomatis
bisa keluar tiba-tiba Mas ya. Ya, dibantu dorong dari yang Bantu roda dorong, yang betul. kehilangan traksi. Sederhananya sebenarnya ketika ban itu muter, dia langsung mengalihkan torsinya ke ban lain gitu Mas ya. Iya, betul. Oke. Di saat dia slip, dialihkanlah kelebihan putarannya ke ban lain. Ke ban yang lain tidak yang menerima. yang lagi nempel ya Mas Yang ya. lagi nempel di roda, di tanah. Di tanah betul. Oke. Di sini juga kita bisa ngerasain fleksibilitas rangkanya sih Mas ya. Sekalian di tempat ini bisa kita rasakan. Ini kalau di belakang kita ngelihat itu chassisnya melintir, Melintir, betul. kiri kanan twisting. Sebenarnya berarti yang kayak gini tuh mungkin ada di medan operasional Mas ya? Iya, memungkinkan, memungkinkan. Tapi memang aktualnya kalau di operasional jalan seperti ini udah tidak diperbolehkan, berbahaya Iya, ya. betul. Tapi di kondisi ini kita buat se-ekstrim mungkin sebagai apa Medan namanya? pengetesan Ya benchmarking lah ya, tolak ukur untuk pengetesan kendaraan. Walaupun kadang-kadang mobil ini atau truk ini suka dipakai untuk ngebuka jalur segala Ya. macam kan, bisa aja ada kemungkinan jalan kayak gini Mas ya? Betul, ada kemungkinan. Oke, sudah keluar. Nah, ini menariknya inter axle dan inter wheel ini manual masih operasionalnya. Ya? Manual, Jadi harus kita matikan sendiri. kan tanpa harus berhenti pun boleh. Oh, oke. Jadi bisa shift on the fly ya, shift on fly ya. Betul. Aktivasi harus berhenti, deaktivasi sambil berjalan tidak apa-apa. Oke. Dan ini juga dari standarnya nggak dibekali ban yang agak multi purpose ya Mas ya? Ya, ini pertanyaan cakep nih. Jadi kita punya line up model Construction Hub yang CH itu sudah dengan ban yang mining lock. Tetapi yang CX karena kita peruntukan untuk semi off-road dan construction site, kita buat berbeda sedikit dengan yang hub. Jadi bannya memang untuk semi. Secara standar ya? Secara standar. Pastinya kalau kita pesen bisa disesuaikan sama kebutuhan ya Mas ya? Ya, biasanya kalau udah di user diganti sendiri sesuai selera lah ya. Oke, ini kita menuju garis finish teman-teman. Sebuah pengalaman yang menyenangkan. BTW ini saya pertama kali masih mau mencoba sasis dan langsung dibawa ke tempat-tempat seperti ini. Fun to drive ya. Want to drive? Ada bahan ya, ada bahan. Ada cerita. bahan betul. Oke, saya berhenti di sini. Sip. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Mas Imam, terima kasih banyak Sama-sama. informasinya. Sama-sama. Sangat menyenangkan. Iya. Nah, teman-teman, gimana? Asik ya? Ternyata kita mencoba akhirnya sasis Mercedes-Benz terbaru yang ternyata nggak hanya tangguh dipakai di jalan raya dan juga aman, tapi menyenangkan dipakai untuk off-road dan juga memang capable banget nih teman-teman. Menurut kalian gimana? Pendapat kalian apa soal mobil ini? Atau soal truk ini tepatnya? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan video lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Kalau gitu sekian ya teman-teman, gue Wis pamit. Stay safe dan bye-bye.